warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Saiful Rahmadana tentunya di program CLBK Cerita Lugu Buat Kamu. Nah, teman-teman, di sini kita sudah kedatangan tamu dari mananya, kita langsung tanya dia aja biar pasti. Ya Mbak, silakan perkenalan. Oke, hai semua sahabat Unisa. Perkenalkan, nama saya Sania Taskia Nabila dari program studi Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, Mbak Sania ini kenapa diundang ke sini? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Nah, Mbak Sania ini baru-baru ini memenangkan lomba tingkat nasional, kalau nggak salah itu PKM Muhammadiyah, benar Mbak? Betul. Nah, di lomba ini saya juga salah satu partisipannya, tapi ya tau lah akhirnya kemana. Nah, kalau bahasanya ini beda. Bahasanya ini dengan timnya, tim Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Nah, bersama timnya ini berhasil memenangkan lomba di PKM Muhammadiyah tahun 2020. Iya. Iya. 2020. 2020. Nah, untuk tahu lebih jelasnya kok bisa ikut lomba itu, terus milih anggota timnya bagaimana, pembimbingnya siapa, ya mungkin bisa di-sharing Mbak sama kita, sama teman-teman juga. Oke, jadi saya kenapa bisa ikut lomba PKM Muhammadiyah ini karena saya itu ya ingin jadi iseng gitu, karena kan ini sedikit cerita. Jadi sebelum lomba PKM Muhammadiyah itu saya sudah pernah ikut beberapa lomba, tetapi memang belum rezekinya gitu. Nah, kemudian kan saya udah memasuki semester 5 dan semester ini itu merupakan semester yang terbilang full perkuliahannya. Jadi saya jujur ingin tidak ikut lomba lagi gitu. Nah, tetapi sewaktu itu saya ditawari oleh prodi saya, program studi bioteknologi Unisa, itu untuk mengikuti lomba PKM Muhammadiyah ini gitu. Nah, kemudian saya juga sepertinya ini bisa jadi ini kesempatan saya untuk bisa menjuarai kompetisi begitu. Sesekali lah saya bisa menjuarai begitu. Nah, ya semester 5 kemudian saya nyoba lomba itu dengan membawa judul yang berbeda di lomba tersebut, dan ya alhamdulillah kemudian bisa menjuarai gitu. Nah, pastikan kalau lomba itu kan ini lomba bertim ya, berkelompok. Ya. Nah, pastikan dari kelompok juga itu ada sesuatu yang entah itu diskusinya yang saling melengkapi atau intinya tim-tim solid gitu. Apa itu terjadi di timnya Mbak atau gimana? Atau Mbak yang kerja sendiri dengan pembimbing? Oh enggak ya, saya juga karena kan di lomba PKM Muhammadiyah itu saya bersama teman saya yang satu prodi juga, namanya Mbak Atta Rafita. Halo Mbak Atta. Halo Mbak Atta. Itu partner saya di perlombaan PKM Muhammadiyah kemarin gitu. Nah, selanjutnya saya dibimbing langsung oleh Ibu Anissa Humaira, dan juga ada juga dari dosen luar gitu. Jadi saya juga konsultasi dengan orang yang berpengalaman supaya saya bisa lebih mendalami keinginan saya untuk bidang saya untuk ikut lomba di PKM Muhammadiyah itu. Nah, itu dosen dari luar ada Pak Afif Pranaya Jati, mungkin besok kalau nonton bisa. Pak Afif, makasih Pak Afif. Nah itu begitu. Jadi saya dan Atta itu saling bekerja sama. Jadi saya
konsultasi dengan dosen pembimbing saya, ada 2, Ibu Anissa Kumeret dan Pak Afif Pranaya. Kemudian saya juga kadang diskusi dengan rekan saya Mbak Ata itu gitu. Nah, selanjutnya yaitu sih, jadi Ya. alhamdulillah bisa Oh, lolos di PKM Muhammadiyah itu. tahun 2020. Ya, Kemarin dapat penghargaan juga waktu miladnya juga kan? Milad Muhammadiyah. iya itu nggak nyangka sebenarnya. Oh iya Mbak, nah, bisa menang itu pasti ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang Oh unik. iya. Nah, Mbak itu bersama tim dan pembimbing itu ngangkat judul apa, terus apa yang dibahas di dalam itu, kok bisa sampai kepikiran bahas tentang virus, sedangkan corona waktu itu udah ini ya, udah banyak penanganan dari pihak-pihak yang lebih bertanggung jawab. Tapi kenapa Mbak bisa berpikiran untuk terjun ke situ dan akhirnya bisa menangkan juara gitu? Nah, jadi sebelumnya saya itu kan ikut lomba PKM Muhammadiyah itu juga ada kegiatan lain. Saya juga diamanahi untuk bisa menjadi ketua mata FST atau Fakultas Sains dan Teknologi kemarin. Tapi saya berusaha untuk Perlu sih Mbak. oh ya, Oke. oh ya. Udah. Nah itu kemudian saya juga membagi waktu antara saya ingin ikut lomba dan juga saya diamanahi untuk jadi ketua. Nah kemudian untuk lomba itu saya itu kepikiran karena kan di program studi bioteknologi itu kan lebih banyak terjun ke laboratorium Ya. atau wet laboratory. Nah itu karena kondisinya sewaktu itu belum memungkinkan, sehingga saya kepikiran untuk mengambil penelitian yang in silico atau pendekatan komputasi gitu. Nah karena di tahun 2020 ini masih terjadi pandemi SARS-CoV-2, sehingga saya mengangkat itu tema SARS-CoV-2 itu Ya. SARS-CoV-2 yang atau kita kenal sebagai virus corona yang namanya umum itu. Nah, yang spesifik ada di Indonesia gitu. Nah, kemudian kemudian saya meneliti tentang virus itu dan untuk deteksi molekulernya bagaimana. Sangat ini ya, sangat puas sekali gitu. Iya. Kayaknya nggak kepikiran gitu. Waktu ikut itu juga PKM itu, saya Oh, yang apa sih? yang apa sih? Banyak aja nggak tahu. Jadi mungkin teman-teman juga belum tahu ininya ya, lombanya. Nah, jadi lombanya ini diadakan oleh Muhammadiyah untuk mahasiswa Muhammadiyah tingkat nasional. Ya. Dan PTM se-Indonesia. Indonesia. Ya. Nah, ya diikuti se-PTN dan PTS, PTS ya? PTM aja. Oh, PTM. Diikuti seluruh PTM secara nasional. Ya. Termasuk kampus kita ini yang bisa. Dan alhamdulillahnya Mbak Sania dengan tim Allah Akbarnya itu Akbar. menjuarai PKMM apa ya? Yang penelitian saya. Penelitian, Ya. kemudian dari biotek juga Ya. menjuarai menduduki juara 3 ya. Juara 1 alhamdulillah. Yang yang PKM. Biostro Oh, itu ya juara 3. itu juga juara 3 Ya. dan dari Unisa ada 3 perwakilan. Tapi Ya. satunya tidak, ya nggak apa-apa, tetap semangat. Ya. Dan itu tim saya. Nggak apa-apa. Aduh, Tetap sedih. semangat. Aduh, sedih. Karena ya itu termasuk ajang yang sangat kompetitif ya, ajang yang bergengsi juga untuk mahasiswa Muhammadiyah, karena itu waktu miladnya Muhammadiyah itu diberi penghargaan. Benar kan Mbak dapat penghargaan kan? Ya itu sebenarnya nggak nyangka kalau yang itu yang Milad Muhammadiyah itu gitu. Dan wah dapat juara. Nah,
ngomong-ngomong soal ngomong-ngomong soal juara. Oke, ngomong-ngomong soal juara. Di sini pasti Mbak Sania itu punya tips. Apalagi tadi Mbak Sania bilang kalau perlombaan Mbak Sania itu udah nggak pengen ikut lomba lagi. Terus pada saat ditawari juga Mbak Sania sedang mengetuai Matap 2020. Nah kebetulan di Matap itu kita ya dia si media yang tugasnya ini zoom. Jadi kita satu kepanitiaan juga. Nah kan Mbak sibuk banget tuh ngatur waktunya, terus timnya cuma 2 orang, terus yang diangkat juga materinya bisa dibilang rumit ya, karena harus kemelukul itu apa saya nggak paham. Nah itu terus ini ya bisa ngatur waktunya itu wah luar biasa loh. Iya sebenarnya saya kalau ada misal kan saya tuh juga suka ada kegiatan-kegiatan gitu. Nah untuk mengatur waktunya saya punya target misal untuk dalam kurun waktu seminggu saya harus menyelesaikan tugas ini, tugas misal Mataf saya harus ngurusi apa, terus untuk PKM Muhammadiyah untuk lomba yang saya angkat itu harus sampai apa saya bahasnya gitu. Nah jadi Mbak itu berusaha buat waktunya itu bermanfaat ya, digunakan secara maksimal dalam seminggu ini harus apa, karena juga banyak jadwal yang harus dipenuhi. Iya, termasuk ini mulai masuk perkuliahan itu. Ditambah lagi Mbak semester 5 banyak laporan-laporan yang harus digarap ya. Wah ya itu dari dulu itu laporan. Tapi salut sih Mbak bisa ngatur waktu dan hadiahnya itu juara PKM. Wow. Iya, karena kan sebelumnya juga saya ikut beberapa kali lomba itu juga kalah. Nah tapi untuk teman-teman itu jangan menyerah gitu. Kalau misal gagal itu coba aja gitu, siapa tahu itu rezekinya. Kalau gagal itu ya berarti belum rezeki. Kalau menang itu sebenarnya bonus gitu. Jadi kalau menang itu kalau dalam kompetisi itu wajar biasa gitu. Kalau menang ya itu alhamdulillah itu rezekinya gitu. Nah untuk kan saya ikut kepanitiaan waktu itu Mataf Fakultas Sains dan Teknologi. Waktu itu Mbak Sani ini jadi ketuanya. Iya, itu juga sebenarnya kaget waktu itu kan ceritanya itu kan saya bantuin penelitian dosen sama kakak tingkat. Nah itu tiba-tiba dari kakak tingkat saya yang selaku gubernur BEM FST itu chat saya itu bagaimana kalau misal kamu jadi ketua Mataf. Saya iyain aja gitu karena kan ini juga online gitu, jadi saya masih sanggup. Nah tapi juga ternyata saya juga ditawari ikut lomba. Nah saya pengen juga, siapa tahu ini rezeki saya gitu, rezeki saya kalau sebelumnya yang saya belum bisa lolos gitu, belum bisa juara gitu. Nah untuk mengaturnya sih kalau saya sebenarnya masih ada banyak orang di luar yang lebih sibuk gitu, tapi kalau saya sendiri untuk mengatur waktu sih, untuk mengatur 2 waktu itu yaitu membuat target. Jadi dalam seminggu saya misal untuk mata FST saya harus ngapain dulu. Misal kalau saya ketua kan, misal anggota saya minta apa ya udah saya list kebutuhannya apa, kemudian saya selesaikan misal dalam kurun waktu beberapa hari, beberapa minggu. Nah kemudian saya juga menyelesaikan ini yang perlombaan untuk laporannya, untuk artikel ilmiahnya gitu. Jadi ada targetnya gitu supaya keduanya bisa selesai tepat waktu. Betul. Nah gitu. Kuncinya adalah pintar memanage waktu ya. Terus berani ngambil target dan juga
bertanggung jawab atas apa yang sudah diambil. Nah, harusnya ini jadi hal wajar ya, karena kita sudah mahasiswa kan. Tapi beberapa teman-teman mungkin ya, termasuk saya juga, itu adalah sesuatu hal yang wah, mustahil sekali untuk dilakukan. Ini juga orangnya sibuk. Wow. Ternyata. Wah, ini yang bikin salah tingkah. Nah, Apa? nah, terus ini sudah berapa? 15. Lagi? Nggak sampai. Nah teman-teman, itu tadi tips dan triksnya Mbak Sania. Kenapa bisa manage waktu, terus dari beberapa kali ikut lomba akhirnya bisa menjuarai. Terus juga Mbak Sania ini di atas saya satu tingkat, kami satu fakultas, tapi beda prodi. Kalau Mbak Sania di bioteknologi, kalau saya di teknologi informasi. Nah, mungkin teman-teman mau tahu sih Mbak sedikit tentang bioteknologinya di Unisa itu apa aja sih, ya, ngapain aja sih gitu. Oh iya. Jadi di program studi bioteknologi Unisa itu membahas seputar molekuler atau pemanfaatan mikroorganisme untuk membuat suatu produk yang mana bisa memenuhi kebutuhan di masa depan gitu. Dan juga untuk yang molekuler ini salah satunya penerapannya itu di penelitian saya yang untuk PKM Muhammadiyah itu ya. Jadi untuk molekuler sebagai contoh, kan saya kemarin itu tidak terjun ke laboratorium langsung atau wet laboratory, tetapi saya melakukan pendekatan komputasi atau in silico, yang mana saya mendesain primer. Primer itu jadi primer itu kayak untuk inisiasi proses perbanyakan gen gitu. Nah, ini ya perbanyakan gen untuk analisis COVID-19, deteksi molekuler COVID-19, karena di Indonesia itu menurut jurnal itu masih mengandalkan serological test atau uji serologi. Jadi di sini kami berharap deteksi molekuler itu bisa berjalan di Indonesia dengan baik, dengan masif, sehingga COVID-19 di Indonesia bisa terdeteksi begitu. Dan juga ada penanganannya lebih lanjut gitu, Itu dan ya, jadi ini merupakan pendekatan bioinformatika. Jadi kayak setelah saya dapat kuliah tentang bioinformatika, kan kalau di biotek ada kuliah itu. Nah, itu saya jadi terinspirasi untuk mengolah data yang SARS-CoV-2, materi genetik SARS-CoV-2. Saya olah, saya analisis kekerabatannya sama mengambil primernya. Nah, ngomong-ngomong tadi itu saya dengar ada mata kuliah bioinformatika ya? Ya. Nah, di TI juga ada itu. Oh, ya, mantap. tapi di semester sekitar 7. Oh, 7 atau 5. Oh iya. Nah. Wah, rumit juga ya? Wah, ya, bioinformatika itu jadi kayak ngolah pakai komputasi, terus pakai software itu, dan kemudian dianalisis apakah misal kalau di bakteri ada senyawa metabolit sekunder, atau kalau di virus kalau di virus ya itu kayak materi genetiknya diolah untuk analisis kekerabatannya kayak gitu. Jadi lebih ke pendekatan komputasi. Nah, teman-teman, dengar sendiri kan penjelasannya, rumit banget tuh. Saya di sini
nggak tahu, walaupun saya dulu anak IPA ya, tapi sudah lupa soal begitu-begitu. Dan teman-teman disarankan kalau mau sekeren Mbak ini masuk ke bioteknologi Unisa, karena bioteknologi Unisa itu juga menjuarai dulu, kalau nggak salah di tahunnya Mbak itu yang di Ivinov internasional itu medalinya emas ya. Iya Mas. Nah, tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi teman-teman, langsung aja diburu. Kebetulan juga bioteknologi Indonesia ini sudah berakreditasi B. Nah, itu sudah di dunia kerja itu sudah dicari teman-teman. Udah dicari. Kalian dicari siapa? Kalian nggak dicari teman-teman. Jelas deh. Nah, selain bioteknologi di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Aisyah Yogyakarta juga ada arsitek, ada TI. Ini mahasiswa TI. Kalian bisa lihat biotek. betapa fenomenalnya saya. TI juga banyak prestasinya betul-betul. Ayo gabung ke TI, ke biotek, ke arsi, tapi ya cuma kan berdua. Ada arsi mana? Di TI, biotek ternyata kita itu ini ya erat ya hubungannya. Apanya? Itu tadi di iya. kita saling membutuhkan ya, simbiosis, bisa mutualisme. Kan kalau TI tentang apa ya, komputer itu. Betul. Nanti biotek bisa konsepnya ke biologinya. Kalau nggak ada TI gimana biotek? Kalau nggak ada biotek, TI nggak apa-apa tuh. Nggak, jadi kita saling simbiosis, mutualisme. Jadi di Unisa ini semuanya prodi itu saling berhubungan. Iya. Apalagi kita satu fokus ya, fokusnya ke kesehatan kan. Jadi saya TI-nya kesehatan, bioteknologi pasti kesehatan masa. Tapi contoh implementasinya tadi itu yaitu tentang COVID tadi kan Pak? Iya, tentang penelitian molekuler ya? Iya. Saya bisa tuh teman-teman. Bisa. Nah, mungkin kalau teman-teman mau cari informasi tentang gimana sih daftarnya atau masuk ke Universitas Aisyah, mau daftar di TI atau di biotek atau di prodi-prodi lain, itu bisa di sini teman-teman. Tuh. Di atas ini tuh ada, di atas ini teman-teman bisa lihat di atas ini, di atas, nah, di bawah sini juga. Ini kalau mau cari informasi IG-nya di sini teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, terus kalau mau layanan interaktif, muncul kan, muncul kan. Nah, itu teman-teman bisa klik aja langsung. Nanti ada di link bio, ada juga di layar editor. Unisa mah gokil. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja cerita lugu karena temanya cerita lugu ya. Jadi kami lugu-lugu ya teman. Jadi kalau ada kesalahan kata atau sesuatu yang menyakitkan hati ya mohon maaf. Ya. Kami juga nggak peduli sih sebenarnya. Diajak, saya peduli kok. Kami mohon maaf dan ditunggu Unisa Muda selanjutnya untuk mencetak prestasi-prestasi terutama di FST ya. FST Unisa. Ya, untuk sahabat Unisa itu dan juga sahabat-sahabat lain Ya, jangan siapa yang lain? Ya, sahabat lain. Ya, sahabat lain dunia lain maksudnya. Oke. Enggak ya. Nah, itu jangan nyerah kalau apa ya? Kalau ikut satu lomba terus kalah. Apa Ya ya? udah, Jadi nggak usah semangat. Jadi jangan nyerah kalau misal mengalami kegagalan atau jatuh, itu tetap harus bangkit gitu, harus bangkit dan juga tetap semangat terus. Kegagalan itu bagian dari proses. Betul. Itu kegagalan sebagian dari proses adalah proses dari proses. Oke. Iya. Oke terus nih, udah kita pamit teman-teman. Saya Saiful Rahmadana. Saya Sania Taskia Nabila. Kami berdua mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.